Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Malam Hari. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul Perjanjian di Liang Lahat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like pada video ini dan juga tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Suara jangkrik yang biasanya terdengar seperti simfoni malam, kali ini terdengar seperti jeritan parau yang menyayat telinga Baskoro. Ia berdiri mematung di depan sebuah gundukan tanah yang masih basah, di sudut pemakaman tua yang sudah lama ditinggalkan penduduk desa. Bau kemenyan yang dibakar oleh Mbah Garmo merayap masuk ke sela-sela indera penciumannya, menyesakkan dada, namun sekaligus memberikan rasa candu yang aneh. Di hadapannya, sebuah cangkul tertancap miring, seolah menjadi nisan sementara bagi sebuah rahasia besar yang akan segera dikuburnya dalam-dalam. Baskoro sudah tidak punya pilihan lain. Hutang yang menumpuk, cibiran tetangga, dan tangis kelaparan anak istrinya telah mematikan akal sehatnya. Ia menginginkan kejayaan. Ia menginginkan rasa hormat, dan yang terpenting, ia menginginkan harta yang tak habis 7 turunan. Peduli setan jika ia harus mencarinya di liang lahat. Mbah Garmo, dengan punggung bungkuk dan mata yang tertutup selaput putih katarak, mulai merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti gumaman makhluk dari dimensi lain. Tangannya yang keriput mengeluarkan sebuah bungkusan kain kafan kecil yang berisi tanah makam orang yang meninggal pada Selasa Kliwon. Baskoro, suara tua itu pecah, berat dan penuh tekanan. Ingat, kemuliaan yang kau minta bukan turun dari langit, melainkan naik dari perut bumi. Tanah ini akan memberimu apa yang kau mau. Tapi tanah ini pula yang akan menagih kembali setiap putirnya. Perjanjian ini terikat bukan dengan tinta, melainkan dengan denyut jantungmu sendiri. Baskoro mengangguk mantap, meskipun keringat dingin mulai membasahi punggungnya yang gemetar. Ia tidak menyadari bahwa saat ia mengatakan setuju, bayangannya sendiri di bawah sinar bulan tampak sedikit lebih panjang dan lebih hitam dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang mulai menempel di sana. Ritual itu memuncak ketika Baskoro diminta untuk meminum air yang telah dicampur dengan tanah kuburan tersebut. Rasanya anyir, pahit, dan dingin. Dingin yang tidak wajar, seolah es langsung menusuk ke sumsum tulangnya. Begitu cairan itu melewati kerongkongannya, suasana di sekeliling pemakaman berubah seketika. Angin kencang bertiup entah dari mana, menggoyang pohon-pohon Kamboja hingga daun-daunnya berguguran menutupi tubuh Baskoro. Di dalam telinganya, ia mulai mendengar bisikan ribuan suara yang saling tumpang tindih, meminta sesuatu yang belum ia pahami. Mulai besok, warungmu akan ramai. Uang akan datang seperti air bah, ujar Mbah Garmo sambil memberikan sebuah kotak kayu kecil yang terikat tali hitam. Tapi ingat satu hal, setiap malam Jumat Kliwon, sebelum fajar menyingsing, kau harus menyerahkan cicilan itu di liang ini. Jika kau terlambat sedetik saja, maka liang inilah yang akan menjemputmu. Baskoro pulang dengan langkah yang terasa ringan namun kosong. Di dalam dadanya, ada sensasi aneh seolah jantungnya tidak lagi bergetak untuk dirinya sendiri. Ia menatap kotak kayu itu dengan tatapan lapar sekaligus ngeri. Sesampainya di rumah, ia melihat istrinya, Lastri, sedang tertidur lelap dengan wajah yang tampak lelah dan kusam. Baskoro bersumpah dalam hati bahwa mulai besok, ia akan mengubah segalanya. Namun, saat ia mematikan lampu minyak di ruang tengah, ia melihat sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku hitam panjang perlahan muncul dari balik lemari,
mengusap lembut bayangan Baskoro di dinding. Baskoro memejamkan mata rapat-rapat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Ia belum tahu bahwa cicilan pertama akan segera jatuh tempo dalam hitungan hari, dan harga yang harus dibayar jauh lebih mengerikan daripada sekedar tumpukan uang di laci kasirnya. Sinar matahari pagi itu terasa berbeda di mata Baskoro. Warung makan kecilnya yang biasanya sepi dan hanya dihuni lalat, tiba-tiba dikerubungi orang bahkan sebelum pintu benar-benar dibuka. Aroma masakan Lastri yang biasanya standar, kini menguar dengan harum yang sedap namun memiliki sentuhan aneh. Seperti bau daging bakar yang dicampur dengan bunga melati yang hampir busuk. Orang-orang mengantri panjang, seolah-olah lidah mereka telah disihir untuk hanya menginginkan masakan di warung barokah milik Baskoro. Uang kertas mulai memenuhi laci kayu yang baru saja ia beli. Baskoro tersenyum lebar melihat tumpukan rupiah yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Namun, di tengah keriuhan itu, ia seringkali menangkap sosok bayangan hitam di sudut matanya, berdiri di pojok warung, tepat di tempat ia menyembunyikan kotak kayu pemberian Mbah Garmo. "Pak, kenapa dagingnya enak sekali hari ini? Seperti ada rasa yang beda," tanya seorang pelanggan sambil mengunyah dengan lahap hingga tetesan lemak membasahi dagunya. Baskoro hanya terkekeh kaku, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu rahasianya. Setiap malam sebelum subuh, ia harus meneteskan 3 tetes darah dari ibu jarinya ke dalam kuali besar tempat Lastri memasak kuah kaldu. Itu adalah perintah pertama dari penghuni kotak kayu tersebut. Darah itu tidak hilang begitu saja. Ia berubah menjadi pengikat sukma bagi siapa saja yang mengecapnya. Lastri sendiri tampak bingung melihat perubahan drastis ini, tapi kebahagiaan karena bisa membeli perhiasan emas dan baju baru menumpulkan rasa curiganya. Kehidupan mereka berubah total dalam semalam. Dari gubuk reyot menjadi rumah yang mulai direnovasi dengan tembok-tembok kokoh. Namun, ketenangan itu terusik saat kalender menunjukkan hari Kamis. Bukan sembarang Kamis, melainkan Kamis Wage menuju Jumat Kliwon. Seiring matahari terbenam, suasana di rumah mewah Baskoro berubah mencekam. Suhu udara turun drastis, membuat napas siapapun yang berada di dalamnya terlihat seperti uap putih. Baskoro mulai merasa gelisah. Ia duduk di ruang tengah, menatap jam dinding yang berdetak dengan suara yang semakin keras. Setiap detiknya terasa seperti hantaman palu di dadanya. Di luar, angin menderu-deru menghantam daun pintu, dan suara anjing melolong panjang di kejauhan seolah menyambut kedatangan tamu yang tak diundang. Ia teringat kata-kata Mbah Garmo. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus menyerahkan cicilan itu. Tepat tengah malam, Lastri tiba-tiba terbangun dengan mata mendelik. Ia berjalan kaku seperti boneka kayu yang digerakkan oleh benang tak kasat mata menuju dapur. Baskoro mengikuti dari belakang dengan tubuh gemetar hebat. Ia melihat istrinya mengambil pisau dapur yang paling tajam. Lalu dengan gerakan perlahan namun pasti, Lastri mengarahkan mata pisau itu ke arah lengan kirinya sendiri. "Lastri, jangan!" teriak Baskoro, mencoba merebut pisau itu. Namun, kekuatan Lastri saat itu luar biasa besar, seolah-olah tangannya digerakkan oleh tenaga raksasa. Sebuah goresan dalam tercipta, dan darah segar menyembur keluar, bukan jatuh ke lantai, melainkan melayang di udara dan tersedot masuk ke dalam kotak kayu yang tiba-tiba muncul di atas meja dapur. Baskoro jatuh terduduk. Ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala berdiri tepat di belakang istrinya, menjilati sisa darah yang ada di udara dengan lidah yang panjang dan bercabang. Makhluk itu menoleh ke arah Baskoro,
memberikan seringai yang memamerkan deretan gigi runcing yang berlumuran lendir hitam. Itulah cicilan pertamanya. Bukan nyawa orang lain, melainkan darah dari orang yang paling ia cintai. Keheningan malam itu pecah oleh suara bisikan parau yang bergema di dalam kepala Baskoro. Ini baru permulaan, Baskoro. Besok malam, saat bulan tepat di atas kepala, aku butuh sesuatu yang lebih hangat. Baskoro menyadari, ia tidak hanya menjual jiwanya, tapi ia juga telah menyeret keluarganya ke dalam liang lahat yang sama. Pagi setelah malam Jumat yang mencekam itu, Lastri terbangun dengan tubuh yang sangat lemas. Luka di lengannya telah mengering secara tidak wajar, meninggalkan bekas hitam legam seperti bekas luka bakar yang sudah bertahun-tahun lamanya. Ia tidak ingat apa yang terjadi semalam, hanya merasa seolah jiwanya telah diperas hingga kering. Baskoro, yang terjaga sepanjang malam dengan mata merah dan jantung berdebar, hanya bisa menatap istrinya dengan rasa bersalah yang terkubur di bawah ketamakan. Uang di laci warungnya kini berlipat ganda. Emas-emas baru menghiasi leher Lastri, namun rumah mereka terasa semakin dingin, seolah-olah sinar matahari pun enggan menembus masuk ke dalam ruang tamu mereka. Kejayaan warung Barokah semakin menjadi-jadi. Orang-orang dari desa seberang bahkan rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi masakan Baskoro. Namun, seiring dengan ramainya pembeli, hal-hal ganjil mulai terjadi. Seringkali, pelanggan menemukan helai rambut panjang yang kasar di dalam piring mereka, atau potongan daging yang tampak seperti jari manusia, namun berubah menjadi daging sapi saat dikedipkan mata. Baskoro tahu itu adalah ulah penghuni kota kayu yang mulai menuntut lebih. Makhluk itu tidak lagi puas hanya dengan tetesan darah di kuali. Ia menginginkan sesuatu yang bernapas, sesuatu yang memiliki detak jantung yang nyata. Sore itu, seorang pembantu baru bernama Sumi datang melamar kerja. Sumi adalah seorang gadis yatim piatu yang lugu dari kaki gunung. Baskoro melihatnya bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai jawaban atas bisikan-bisikan parau yang terus-menerus mendengung di telinganya sejak subuh tadi. Berikan dia padaku, atau istrimu yang akan kuseret ke liang lahat. Bisikan itu terasa seperti hembusan angin es di tengkuknya. Baskoro menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia menyuruh Sumi untuk mulai bekerja di dapur belakang, tempat di mana kotak kayu itu kini diletakkan secara permanen di bawah meja peracikan bumbu. Malam kembali jatuh, dan kegelapan kali ini terasa lebih pekat, seolah-olah lampu minyak di rumah itu tidak mampu mengusir bayang-bayang yang merayap di dinding. Sumi sedang mencuci piring sendirian di dapur ketika ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan gudang. Ia mendengar suara seperti orang yang sedang mengunyah sesuatu yang keras. Suara tulang yang berderak. "Pak Baskoro? Ibu?" panggilnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah suara tawa lirih yang serak, seolah keluar dari tenggorokan yang penuh dengan tanah makam. Tiba-tiba, lampu di dapur padam. Dalam kegelapan total, Baskoro yang berdiri di balik pintu kamar mendengar teriakan singkat Sumi yang langsung terputus, digantikan oleh suara seretan benda berat di atas lantai tanah. Ia tidak berani melihat. Ia menutup telinganya dengan bantal, mencoba mengusir suara krak, 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 yang menandakan tulang-tulang malang itu sedang dipatahkan satu persatu. Keesokan paginya, Sumi menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada barang yang tertinggal, kecuali aroma anyir darah yang samar dan tanah makam yang berceceran di lantai dapur. Di dalam kotak kayu itu, kini terdapat seuntai kalung perak milik Sumi yang sekarang telah berubah warna menjadi hitam pekat.
Baskoro menyadari ia baru saja menyerahkan nyawa manusia pertama sebagai cicilan ke liang lahat. Hilangnya Sumi tidak berlalu begitu saja. Desa yang biasanya tenang mulai diguncang desas-desus miring. Warga mulai berbisik-bisik di pos ronda, mempertanyakan bagaimana seorang gadis sehat bisa lenyap tanpa jejak dari rumah Baskoro dalam semalam. Namun, setiap kali kecurigaan itu memuncak, aroma masakan dari warung Barokah seolah menghipnotis mereka kembali. Rasa lapar yang tidak wajar mengalahkan logika mereka. Mereka tetap datang, tetap mengantri, dan tetap menyetorkan uang mereka ke kantong Baskoro, meski hati kecil mereka bergetar melihat sorot mata Baskoro yang kini tampak cekung dan kosong, seperti lubang kubur yang tak berdasar. Baskoro kini menjadi orang terkaya di desa itu. Rumah bambunya telah rata dengan tanah, digantikan oleh bangunan beton megah dengan pilar-pilar besar yang tampak angkuh. Namun, kemewahan itu terasa hambar. Di dalam rumah yang luas itu, Baskoro merasa seperti tawanan. Setiap malam, ia mendengar suara kuku yang menggaruk-garuk dinding tembok kamarnya dari arah dalam, bukan dari luar. Tapi seolah-olah ada sesuatu yang terjepit di antara susunan batu bata dan semen. Sret, sret, sret. Suara itu diikuti oleh isak tangis lirih yang sangat ia kenali. Suara Sumi. Suatu sore, Pak RT datang berkunjung untuk menanyakan keberadaan Sumi secara resmi. Baskoro menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. Tangannya bersembunyi di bawah meja, meremas kain sarungnya hingga kukunya memutih. Sumi sudah pulang ke kampungnya, Pak RT. Katanya ibunya sakit keras. Dusta Baskoro dengan suara yang sedikit bergetar. Tiba-tiba, sebuah gelas kopi di depan Pak RT bergeser sendiri tanpa ada yang menyentuh, lalu pecah berkeping-keping. Cairan hitam di dalamnya meluap ke lantai, membentuk pola yang menyerupai wajah manusia yang sedang menjerit. Pak RT terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia segera pamit dengan terburu-buru, menyadari bahwa udara di dalam rumah itu tidak lagi sehat untuk paru-paru manusia normal. Ketakutan Baskoro memuncak saat ia masuk ke kamar pribadinya dan menemukan kotak kayu itu sudah terbuka. Tali hitamnya terlepas dan di dalamnya tidak lagi kosong. Ada gumpalan rambut panjang yang masih basah oleh cairan kental berwarna merah kehitaman. Malam itu adalah malam menjelang Jumat, dan meskipun bukan kliwon, cicilan tetap harus berjalan dalam bentuk yang berbeda. Baskoro melihat bayangan hitam besar itu kini tidak lagi bersembunyi di pojok ruangan. Makhluk itu duduk di atas ranjangnya, membelakangi Baskoro, dengan punggung yang penuh dengan borok membusuk dan ulat-ulat tanah yang menggeliat keluar masuk dari kulitnya. Aku sudah memberimu nyawa, bisik Baskoro dengan suara serak, hampir menangis. Apalagi yang kau mau? Makhluk itu menoleh perlahan. Lehernya berderak seperti ranting patah. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya dua lubang hitam yang terus-menerus memucurkan cairan pekat. Tanah ini masih lapar, Baskoro. Suara itu bergema langsung di tulang belakangnya. Darah orang asing hanya seperti air tawar. Aku butuh sesuatu yang mengalir dalam darahmu sendiri. Berikan aku anakmu, atau aku akan mengambil matamu sebagai gantinya. Baskoro jatuh pingsan di lantai dingin. Sementara di kamar sebelah, suara tawa polos anak laki-lakinya yang masih balita terdengar kontras dengan kegelapan yang mulai menyelimuti seluruh isi rumah. Pagi harinya, Baskoro terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di matanya. Seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk masuk ke kornea.
Ia meraba wajahnya dan menemukan cairan hitam kental merembes dari sudut matanya. Bukan air mata, tapi minyak tanah yang berbau busuk. Peringatan makhluk itu bukan gertakan sambal. Pandangannya mulai kabur. Dunianya perlahan-lahan meredup menjadi abu-abu. Di tengah kepanikannya, ia mendengar suara tawariang putranya, Gilang, yang sedang mengejar bola di halaman belakang. Suara itu yang biasanya menjadi pelipur lara, kini terdengar seperti lonceng kematian yang didentumkan tepat di telinga Baskoro. "Bapak, lihat, bolanya masuk ke bawah lemari!" teriak Gilang dengan polosnya. Baskoro tersentak. Ia melihat anaknya merangkak masuk ke kolong lemari jati besar yang beratnya tak masuk akal untuk dipindahkan manusia biasa. Namun saat Gilang masuk, lemari itu tampak bergetar hebat. Suara krit-krit kayu yang tertekan beban berat terdengar menyakitkan. Baskoro ingin berteriak, ingin menarik kaki anaknya, namun tubuhnya kaku seolah dipaku ke lantai. Dari kegelapan di bawah lemari itu, sepasang tangan pucat yang kecil, identik dengan tangan Sumi yang telah hilang, perlahan muncul dan menarik baju Gilang masuk lebih dalam ke celah sempit yang seharusnya tidak muat untuk tubuh manusia. "Gilang, keluar!" teriak Baskoro akhirnya. Suaranya pecah dan parau. Namun yang terdengar kemudian bukanlah jawaban Gilang, melainkan suara gesekan benda keras di atas semen yang kering. Serat, serat, serat. Baskoro merangkak mendekat, mengabaikan rasa sakit di matanya. Saat ia melongok ke bawah lemari, ia tidak menemukan anaknya. Yang ada hanyalah sebuah lubang kecil di lantai tanah yang entah sejak kapan ada di sana. Lubang itu gelap gulita, namun tercium bau tanah makam yang sangat menyengat, persis seperti bau liang lahat tempat ia melakukan perjanjian dengan Mbah Garmo. Dari dalam lubang itu terdengar bisikan lirih. "Bapak, dingin, gelap." Lastri berlari masuk ke ruangan. Wajahnya pucat pasi melihat suaminya merangkak di lantai dengan mata menghitam. "Mana Gilang, Mas? Mana anak kita?" teriaknya histeris. Baskoro hanya bisa menunjuk ke arah lubang itu dengan tangan gemetar. Namun, saat Lastri melihat ke sana, lubang itu telah hilang. Lantai semen itu kembali utuh, halus, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya ada satu hal yang tertinggal. Bola plastik Gilang yang kini telah kempis dan berlumuran lendir hitam yang anyir. Lastri jatuh pingsan, sementara Baskoro merasakan sebuah kehadiran dingin berdiri tepat di belakangnya, menghembuskan napas yang berbau bangkai ke tengkuknya. Malam itu, warung Barokah tutup untuk pertama kalinya. Namun, warga desa tidak tinggal diam. Mereka mulai berkumpul di depan pagar rumah Baskoro, membawa obor dan senjata tajam. Bau busuk yang keluar dari ventilasi rumah Baskoro sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh aroma masakan. "Keluar kau, Baskoro! Di mana anak-anak desa yang hilang?" teriak salah satu warga. Baskoro duduk di pojok kamar, memeluk kotak kayu itu erat-erat. Ia menyadari bahwa harta yang ia tumpuk kini hanyalah tumpukan kertas tak berharga, karena cicilan malam ini tidak meminta nyawa Gilang secara langsung, melainkan kewarasan Baskoro yang akan diperas habis sampai ia sendiri yang memohon untuk mati. Suara teriakan warga di luar pagar rumah Baskoro terdengar seperti gemuruh ombak yang siap menghancurkan apa saja. Cahaya jingga dari obor-obor yang mereka bawa memantul di jendela kaca rumah megah itu, menciptakan bayangan-bayangan yang menari liar di dinding kamar. "Baskoro, keluar kau! Jelaskan kemana perginya Sumi dan anak-anak kami!" teriak Pak RT yang kini tak lagi bisa membendung amarah warga.
Mereka tidak hanya kehilangan Sumi, 2 anak kecil dari kampung sebelah juga dilaporkan hilang secara misterius sejak warung Barokah semakin berjaya. Bau bangkai yang menyengat dari arah dapur rumah Baskoro menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa ada sesuatu yang busuk di balik kekayaan instan sang juragan. Baskoro yang masih mendekam di pojok kamar dengan mata yang terus mengucurkan cairan hitam, tidak memedulikan gedoran di pintu depannya. Fokusnya hanya satu, suara tangis Gilang yang seolah memanggil dari balik lantai semen. Dengan kuku-kukunya yang mulai menghitam dan pecah, ia mulai mencungkil ubin marmer mahal di kamarnya. Ia bekerja seperti orang kesurupan, mengabaikan rasa sakit saat kuku-kukunya terlepas dari dagingnya. "Gilang, Bapak datang, Nak," gumamnya dengan air mata darah yang membasahi pipi. Di sampingnya, kotak kayu itu bergetar hebat, mengeluarkan suara tawa melengking yang hanya bisa didengar oleh Baskoro. Tiba-tiba, pintu depan rumahnya hancur ditabrak warga menggunakan batang pohon kelapa. Massa merangsek masuk, menghancurkan perabotan mewah dan memecahkan vas-vas bunga mahal. Namun, langkah mereka terhenti saat mereka mencapai ruang tengah. Udara di dalam rumah itu terasa begitu berat, seolah-olah mereka berjalan di dalam air lumpur. Di tengah ruangan, Lastri masih tergeletak pingsan. Namun, tubuhnya mulai terangkat beberapa senti dari lantai secara tidak wajar. Rambutnya terurai berantakan, dan dari mulutnya yang terbuka lebar, keluar asap hitam tipis yang berbau kemenyan terbakar. Warga yang tadinya beringas mendadak mundur teratur. Nyali mereka menciut melihat pemandangan yang melampaui batas nalar tersebut. "Jangan mendekat!" teriak Baskoro yang muncul dari balik pintu kamar dengan tangan berlumuran tanah dan darah. Ia memegang sebuah keris tua yang ia ambil dari dalam kotak kayu tersebut. Wajahnya sudah tidak menyerupai manusia. Kulitnya pucat pasi dan urat-urat hitam menjalar hingga ke lehernya. "Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Pergi sebelum kalian semua menjadi santapan malam ini." Namun, peringatan itu terlambat. Saat salah seorang warga mencoba maju untuk menolong Lastri, lantai di bawah kaki mereka tiba-tiba melunak seperti rawa. Tanah itu menghisap kaki mereka, dan dari dalam ubin yang retak, muncul tangan-tangan kurus kelabu yang menarik mereka masuk ke dalam kegelapan. Keos pun pecah. Jeritan ketakutan bersahutan dengan suara tulang yang patah. Baskoro menyadari bahwa penghuni liang lahat itu kini tidak lagi menunggu di pemakaman tua. Ia telah pindah ke rumahnya, menjadikan fondasi rumah mewah itu sebagai sarang barunya. Di tengah kekacauan itu, Baskoro melihat sesosok bayangan tinggi besar berdiri di belakang kepulan asap hitam di tengah ruangan. Sosok itu perlahan-lahan mulai memadat, membentuk rupa yang sangat ia kenal. Itu adalah dirinya sendiri, namun dengan wajah yang sudah membusuk dan mengenakan kain kafan yang kotor. Sosok itu menunjuk ke arah lubang yang digali Baskoro tadi, mengisyaratkan bahwa jika ia ingin Gilang kembali, ia harus masuk ke dalamnya. Tanpa pikir panjang, Baskoro melompat ke dalam kegelapan lubang itu, meninggalkan rumahnya yang kini telah menjadi medan pembantaian. Gelap. Bukan sekedar gelap karena tidak ada lampu, melainkan kegelapan yang terasa padat dan menekan paru-paru. Baskoro jatuh terjerembab ke atas permukaan yang lunak dan dingin. Saat ia meraba sekelilingnya, tangannya menyentuh sesuatu yang licin dan beruas. Akar-akar pohon Kamboja yang menembus masuk ke dalam tanah. Bau tanah makam yang tadinya hanya samar, kini begitu menyengat hingga membuatnya mual. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang berada di bawah lantai rumahnya secara fisik, melainkan telah tersedot masuk ke dalam dimensi liang lahat yang diciptakan oleh perjanjian terlarangnya. Di kejauhan, ia mendengar isak tangis Gilang. Namun suara itu terdengar seolah berasal dari balik dinding tanah yang tebal. "Gilang, Bapak di sini, Nak!" teriak Baskoro, namun suaranya hanya memantul di lorong sempit yang pengap itu.
Ia merangkak dengan bertumpu pada siku, mengabaikan kuku-kukunya yang sudah copot dan perih. Tiba-tiba, cahaya redup berwarna hijau pucat muncul dari ujung lorong. Di sana, ia melihat sesosok pria tua duduk bersila di atas gundukan tanah. Pria itu membelakanginya, namun Baskoro mengenali punggung bungkuk dan kain jarik kusam itu. "Mbah Garmo?" bisik Baskoro dengan harapan tipis. Namun, saat sosok itu menoleh, jantung Baskoro seakan berhenti berdetak. Wajah Mbah Garmo sudah tidak utuh lagi. Setengah wajahnya telah habis dimakan belatung yang masih menggeliat aktif, dan matanya yang putih katarak kini memancarkan cahaya redup yang mengerikan. "Kau datang terlalu cepat, Baskoro." Suara Mbah Garmo terdengar seperti gesekan amplas pada kayu busuk. "Atau mungkin kau memang sudah tidak sabar untuk menempati kaflingmu sendiri?" Mbah Garmo tertawa, sebuah tawa kering yang mengeluarkan debu tanah dari mulutnya. Ia menjelaskan bahwa setiap orang yang meminta kekayaan padanya sebenarnya hanyalah peternak nyawa. Kekayaan itu adalah umpan, dan nyawa yang dikorbankan adalah makanan bagi entitas yang menghuni liang ini. Mbah Garmo sendiri sebenarnya sudah mati puluhan tahun lalu. Ia hanyalah boneka yang digunakan oleh kekuatan gelap itu untuk menjerat jiwa-jiwa tamak seperti Baskoro. "Di mana anakku? Aku sudah berikan semua yang kau minta," raung Baskoro sambil mencoba menerjang Mbah Garmo. Namun, tubuhnya terasa berat, seolah-olah gravitasi di tempat itu menariknya untuk menyatu dengan tanah. Mbah Garmo menunjuk ke sebuah sudut gelap di mana terdapat deretan lubang yang tertutup kain kafan lusuh. Di salah satu lubang itu, Baskoro melihat tangan kecil Gilang yang melambai lemah. Namun, di samping lubang Gilang, ada lubang-lubang lain yang berisi wajah-wajah yang ia kenal. Sumi, pelanggan warungnya yang tiba-tiba menghilang, dan bahkan wajah istrinya, Lastri, yang mulai memucat. "Untuk mengambil satu nyawa dari sini, kau harus menggantinya dengan 3 nyawa yang memiliki ikatan darah denganmu," ujar Mbah Garmo dengan serinya yang mengerikan. "Itu adalah aturan cicilan yang kau tanda tangani dengan darahmu sendiri di atas air tanah itu, Baskoro. Pilih sekarang. Kau biarkan anakmu menjadi pupuk di sini, atau kau berikan sisa keluargamu yang masih bernapas di atas sana." Baskoro menatap tangan kecil anaknya, lalu menatap bayangannya sendiri yang kini mulai terlepas dari tubuhnya dan berdiri mandiri di dinding tanah, seolah siap untuk menerkam tuannya sendiri. Baskoro mengepalkan tangannya yang gemetar, merasakan tanah makam yang masuk ke bawah kulitnya yang mengelupas. Pilihan yang diberikan Mbah Garmo bukan sekedar jebakan, melainkan siksaan bagi jiwanya yang sudah compang-camping. Di satu sisi, ia melihat Gilang, darah dagingnya, masa depannya, yang mulai tertimbun tanah secara perlahan, seolah liang itu sedang menelannya hidup-hidup. Di sisi lain, bayangan wajah Lastri dan orang tuanya di kampung terlintas, menjadi tumbal yang diminta sebagai pengganti. "Tidak ada pilihan lain, Mbah?" Tangis Baskoro pecah, air mata darahnya membasahi tanah yang haus itu. Mbah Garmo hanya diam, memandangi jam pasir yang isinya bukan pasir, melainkan debu tulang yang terus mengalir turun. Tiba-tiba, guncangan hebat melanda lorong bawah tanah itu. Suara gemuruh dari atas terdengar seperti guntur yang tak henti-henti. Di dunia atas, warga yang sudah kerasukan amarah mulai menyulut api ke setiap sudut rumah mewah Baskoro. Mereka tidak tahu bahwa di bawah ubin kamar utama ada dimensi yang sedang berguncang hebat akibat hawa panas dari api yang melalap bangunan tersebut. Suhu di dalam liang lahat itu naik drastis. Bau asap mulai bercampur dengan bau busuk mayat, membuat oksigen semakin menipis. Baskoro bisa mendengar teriakan warga yang bersahutan dengan suara kayu yang tumbang dimakan api. "Waktumu habis, Baskoro.
"Tanah ini tidak suka api," teriak Mbah Garmo. Tubuhnya mulai retak-retak seperti tanah kering yang dipukul palu. "Jika kau tidak segera memutuskan, maka liang ini akan menutup permanen, dan kau akan terkubur hidup-hidup bersama anakmu dalam api abadi." Baskoro melihat ke arah Gilang yang mulai merintih kesakitan karena panas yang merembes dari atas. Keberanian yang muncul dari rasa putus asa mendadak menyelimuti hatinya. Ia tidak memilih siapapun untuk menjadi tumbal. Ia memilih untuk merusak perjanjian itu dengan caranya sendiri. Baskoro menerjang ke arah kotak kayu yang dibawa Mbah Garmo. Kotak yang merupakan jantung dari segala penglaris dan pesugihannya. Dengan kekuatan yang tersisa, ia menghantamkan kepalanya ke kotak itu hingga pecah berantakan. Saat kotak itu hancur, sebuah jeritan melengking yang memekakkan telinga keluar dari dalamnya. Asap hitam pekat menyembur, membentuk wajah raksasa yang mengerikan sebelum akhirnya buyar karena panas api dari atas. Perjanjian itu retak. Ikatan gaib yang menahan Gilang mulai melemah. Namun sebagai gantinya, tanah di sekeliling Baskoro mulai runtuh dengan cepat. "Ambil Gilang!" teriak sebuah suara yang sangat ia kenal. Baskoro menoleh dan melihat bayangan Lastri, bukan Lastri yang pingsan di atas, melainkan Sukmanya yang turun untuk menjemput anaknya. Dengan satu sentakan kuat, Sukma Lastri mendorong tubuh Gilang ke arah lubang cahaya yang mulai mengecil di atas. Baskoro mencoba ikut melompat, namun kaki Mbah Garmo yang sudah hancur mencengkeram pergelangan kakinya. "Kau tidak kemana-mana, Baskoro. Kau adalah pemilik kontrak ini," seru Mbah Garmo dengan tawa yang kini berubah menjadi isak tangis yang mengerikan. Di atas sana, rumah megah itu mulai runtuh sepenuhnya, menimbun lubang rahasia itu dengan bara api dan puing beton yang panas. Suara dentuman beton yang runtuh terdengar seperti kiamat kecil bagi Baskoro. Di atas sana, rumah yang ia bangun dari keringat orang lain dan darah tumbalnya kini menjadi tungku api raksasa. Asap hitam menyelinap masuk melalui celah-celah reruntuhan, mencekik paru-parunya yang sudah sesak oleh debu makam. Ia melihat tubuh Gilang terlempar ke arah celah cahaya terakhir sebelum sebuah balok kayu besar yang terbakar jatuh menutupi lubang tersebut. Gelap kembali berkuasa, namun kali ini disertai panas yang memanggang kulitnya. Pergelangan kakinya masih dicengkeram kuat oleh tangan keriput Mbah Garmo yang sudah tak lagi berbentuk manusia, melainkan gumpalan daging dan tanah yang menyatu. "Lepaskan aku, tua bangka!" raung Baskoro sambil menendang-nendang sekuat tenaga. Namun, Mbah Garmo justru semakin erat memeluk kakinya. "Kita adalah satu paket dalam kontrak ini, Baskoro. Kau pikir kekayaan itu cuma pinjaman bank? Ini adalah sewa tempat tinggal di neraka. Dan hari ini adalah hari pindahanmu." Mbah Garmo tertawa hingga rahangnya lepas, meninggalkan rongga mulut yang dipenuhi ulat-ulat api yang mulai membakar tubuh Baskoro dari dalam. Rasa sakitnya tak terperikan. Seolah-olah setiap tetes darah yang pernah ia teteskan ke kuali penglaris, kini kembali menuntut balas dengan cara mendidih di dalam pembuluh darahnya sendiri. Di atas tanah, di tengah kobaran api yang membubung tinggi, warga desa terdiam 1000 bahasa. Mereka melihat pemandangan yang takkan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dari tengah reruntuhan rumah yang membara, sesosok anak kecil, Gilang, tiba-tiba merangkak keluar. Anehnya, meski api menjilat-jilat di sekelilingnya, kulit Gilang tidak terbakar sedikit pun. Namun, wajah bocah itu bukan lagi wajah Gilang yang polos. Matanya putih sempurna tanpa pupil, dan ia menatap warga dengan tatapan yang sangat tua, seolah-olah ada ribuan jiwa yang menatap melalui matanya. Di pelukannya,
Ia mendekap sepotong kain kafan yang masih mengeluarkan asap dingin di tengah panasnya api. "Ibu, Bapak," suara Gilang terdengar ganda. Seperti ada suara pria dewasa yang berbisik di belakang suara bocah tersebut. Pak RT memberanikan diri mendekat. Namun ia terhenti saat melihat bayangan Gilang di atas tanah yang menghitam. Bayangan itu tidak menyerupai bentuk anak kecil, melainkan sosok raksasa bertanduk dengan tangan yang menjuntai hingga ke tanah. Warga mulai mundur teratur, menyadari bahwa apa yang keluar dari api itu mungkin bukan lagi manusia sepenuhnya. Sesuatu dari liang lahat telah ikut naik, meminjam raga sang ahli waris untuk melanjutkan perjanjian yang belum tuntas. Sementara itu, jauh di bawah reruntuhan, Baskoro mulai kehilangan kesadaran. Oksigen telah habis, digantikan oleh aroma belerang dan daging terbakar. Dalam detik-detik terakhirnya, ia melihat bayangan Lastri berdiri di depannya. Namun, itu bukan Lastri yang mencintainya. Itu adalah Lastri yang dipenuhi luka goresan pisau. Wajahnya hancur dan matanya meneteskan nanah. "Mas, cicilannya belum lunas," bisik bayangan itu sambil mencekik leher Baskoro. Saat kesadarannya hilang, Baskoro menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari kematian. Di liang lahat ini, waktu tidak pernah berjalan. Siksaan yang ia rasakan detik ini akan terulang terus-menerus selama 7 turunan. Persis seperti jumlah harta yang ia minta. Api yang melahap rumah Baskoro akhirnya padam saat fajar menyingsing, meninggalkan puing-puing hitam yang masih mengeluarkan asap tipis berbau anyir. Warga desa berdiri mengelilingi sisa bangunan itu dengan perasaan campur aduk antara puas dan nyeri. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Satu persatu, warga yang semalam ikut menghancurkan rumah Baskoro mulai merasakan sensasi aneh di kerongkongan mereka. Rasa lapar yang luar biasa, jauh lebih hebat dari rasa lapar biasanya, tiba-tiba menyerang. Itu bukan lapar akan nasi atau roti, melainkan rasa haus akan rasa masakan warung barokah yang kini telah musnah. Mereka mulai menjilati bibir sendiri, namun yang mereka rasakan hanyalah rasa besi dan tanah. Gilang, yang duduk mematung di atas sebongkah beton sisa gerbang, masih menatap kosong ke arah kerumunan. Pak RT mencoba mendekat untuk memberikan kain penutup. Namun saat tangannya menyentuh bahu bocah itu, ia tersentak hebat. Kulit Gilang sedingin es di tengah terik matahari pagi. "Gilang, ikut Bapak ya, kita ke balai desa," bujuk Pak RT dengan suara gemetar. Gilang menoleh perlahan. Lehernya mengeluarkan suara krek yang keras. Ia membuka mulutnya, dan alih-alih suara anak kecil, yang keluar adalah gumaman parau ribuan serangga yang mendengung. "Cicilan harus tetap dibayar," bisiknya, membuat Pak RT jatuh terduduk dengan wajah pucat pasi. Kengerian sebenarnya baru dimulai saat waktu makan siang tiba. Warga yang pernah menjadi pelanggan setia warung Baskoro mulai bertingkah tidak wajar di rumah masing-masing. Di sebuah rumah, seorang pria mulai memakan nasi mentah dengan rakus. Namun ia berteriak kesakitan karena merasa nasi itu berubah menjadi ulat-ulat putih di dalam mulutnya. Di rumah lain, seorang ibu histeris karena melihat air minumnya berubah menjadi cairan merah kental yang berbau bangkai. Ternyata, pengikat yang dulu digunakan Baskoro dalam masakannya tidak hilang bersama api. Darah dan tanah makam yang pernah mereka telan kini menuntut haknya. Jiwa mereka telah ditandai sebagai pelanggan tetap di liang lahat. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar dari arah reruntuhan rumah Baskoro. Warga melihat bayangan-bayangan hitam mulai keluar dari celah-celah tanah yang retak di bekas dapur.
Bayangan itu menyerupai sosok-sosok tanpa wajah yang merayap menuju rumah-rumah warga. Mereka adalah penagih yang dikirim karena Baskoro tak lagi mampu membayar cicilannya. Karena sang peminjam telah terkubur, maka beban hutang itu kini dibebankan kepada siapa saja yang pernah menikmati hasil dari perjanjian haram tersebut. Desa yang tadinya bersih kini mulai tercium bau busuk yang sama dengan warung Baskoro dulu. Di tengah kekacauan itu, Gilang mulai berjalan pelan meninggalkan reruntuhan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah basah yang langsung ditumbuhi bunga kamboja yang layu. Ia menuju ke arah pemakaman tua, tempat di mana semuanya bermula. Di tangannya, ia masih memegang kain kafan hitam yang kini mulai berubah bentuk menjadi sebuah buku catatan kusam. Buku hutang nyawa milik Mbah Garmo. Gilang bukan lagi korban. Ia telah diangkat menjadi juru tulis baru bagi sang penguasa kegelapan. Dan nama pertama yang tertulis di halaman baru buku itu dengan tinta darah adalah nama Pak RT, orang pertama yang menyentuhnya pagi itu. Malam itu, Desa Karangsunyi benar-benar hidup sesuai namanya. Sunyi yang mematikan. Tidak ada satupun warga yang berani menyalakan lampu luar rumah. Namun, kegelapan tidak mampu menghalangi apa yang sudah terlanjur diundang. Pak RT, yang namanya menjadi urutan pertama di buku kusam Gilang, meringkuk di bawah tempat tidurnya. Ia merasa perutnya melilit hebat, seolah ada tangan-tangan kecil yang mengaduk lambungnya dari dalam. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia melihat bayangan Baskoro yang hangus terbakar, berdiri di pojok kamar sambil memegang piring kosong yang berisi potongan jari-jari manusia. "Bapak lapar, Pak RT?" bisik bayangan itu dengan suara yang terdengar seperti gesekan tulang. Tepat tengah malam, pintu rumah Pak RT terbuka sendiri tanpa suara. Gilang berdiri di sana, kecil dan ringkih. Namun auranya membuat udara di sekitarnya membeku. Ia tidak berjalan, melainkan melayang sedikit di atas lantai. Di tangannya, buku kusam itu terbuka lebar di sebuah halaman yang basah oleh cairan hitam. Gilang menunjuk ke arah kolong tempat tidur. "Waktunya cicilan pertama, Pak. Bunga hutangnya sudah menumpuk," ujar Gilang dengan nada datar yang mengerikan. Tiba-tiba, tubuh Pak RT ditarik keluar dari bawah tempat tidur oleh kekuatan tak kasat mata. Ia menjerit histeris saat merasakan kakinya mulai amblas ke dalam lantai ubin rumahnya yang mendadak berubah menjadi lunak seperti lumpur hisap. Di bagian lain desa, warga yang pernah melahap masakan Baskoro mulai mengalami fenomena muntah tanah. Mereka memuntahkan gumpalan tanah hitam yang bercampur dengan helai rambut panjang dan kuku-kuku yang sudah membusuk. Setiap gumpalan tanah yang keluar dari mulut mereka seolah memiliki nyawa sendiri. Tanah itu merayap di lantai, menyatu satu sama lain, dan membentuk sosok-sosok bayangan kecil yang mulai mengelilingi rumah mereka. Mereka yang mencoba lari keluar desa menemukan bahwa jalanan setapak telah berubah menjadi labirin nisan yang tak berujung. Kemanapun mereka berlari, mereka akan selalu kembali ke depan reruntuhan rumah Baskoro yang masih berasap. Puncak kengerian terjadi di balai desa, tempat beberapa warga mengungsi. Mereka melihat Pak RT merangkak mendekat dengan kondisi yang mengenaskan. Setengah tubuh bagian bawahnya sudah hilang, bukan karena dipotong, melainkan karena sudah berubah menjadi tanah makam yang rontok setiap kali ia bergerak. "Tolong, hentikan dia!" rintih Pak RT sebelum akhirnya seluruh tubuhnya hancur menjadi debu hitam yang berbau belerang. Di belakangnya, Gilang berdiri sambil mencoret satu nama di bukunya. Ia kemudian menatap warga lainnya dengan mata putihnya yang kosong. Lalu jarinya menunjuk ke arah seorang pemuda yang dulu paling rajin membantu Baskoro di warung. Perjanjian di liang lahat tidak akan berhenti sampai liang itu penuh. Suara Gilang menggema di seluruh ruangan, namun suara itu bukan lagi berasal dari mulutnya,
melainkan dari tanah yang mereka pijak. Satu nyawa untuk satu suap yang kalian telan, satu jiwa untuk satu kenikmatan yang kalian rasakan. Warga menyadari dengan penuh horor bahwa mereka semua adalah bagian dari cicilan itu. Kekayaan Baskoro bukan hanya dibayar dengan nyawa keluarganya, tapi dengan setiap nyawa yang pernah menjadi perantara hartanya. Saat itu juga, bunga-bunga Kamboja mulai bermekaran dari sela-sela lantai balai desa, mengeluarkan aroma kematian yang siap menjemput mereka satu persatu. Di tengah keputusasaan yang mencekik desa Karangsunyi, sesosok pria tua dengan jubah hitam usang dan tasbih kayu jati muncul dari balik kabut. Ia adalah kiai sepuh dari desa seberang, dikenal sebagai juru kunci makam-makam keramat yang sudah lama mengasingkan diri. Kedatangannya disambut dengan tangis histeris warga yang masih tersisa di balai desa. Namun, wajah sang kiai tidak menunjukkan belas kasihan yang menenangkan. Wajahnya adalah cermin dari beban berat yang tak tertanggungkan. Ia menatap Gilang yang berdiri di kejauhan, dan seketika itu juga, ia menjatuhkan tasbihnya ke tanah. Kayu-kayu tasbih itu langsung menghitam, terbakar oleh aura jahat yang memancar dari tubuh sang bocah. Terlambat, gumam kiai itu dengan suara bergetar. Liang itu sudah terbuka terlalu lebar. Baskoro tidak hanya membuka pintu, dia telah meruntuhkan seluruh dinding pemisah antara alam hidup dan alam bangkai. Ia menjelaskan kepada warga yang gemetar bahwa tanah yang mereka telan melalui masakan penglaris itu adalah jangkar. Selama tanah itu masih ada di dalam perut mereka, mereka adalah milik liang lahat. Tidak ada doa atau jimat yang bisa mengusir penagih itu, karena mereka sendiri yang telah mengundang iblis itu masuk ke dalam tubuh mereka lewat kerongkongan. Satu-satunya cara untuk memutus rantai penagihan ini adalah dengan menunjuk seorang nisan hidup. Seseorang yang bersedia menyerahkan seluruh keberadaannya untuk duduk di atas lubang asal-muasal kutukan tersebut, membacakan mantra pengunci tanpa henti, sementara tubuhnya perlahan akan berubah menjadi batu. Namun, taruhannya mengerikan. Jiwa sang nisan hidup tidak akan pernah masuk ke surga maupun neraka. Ia akan terjepit selamanya di antara dua dunia, menanggung beban ribuan arwah yang mencoba keluar dari liang lahat. Siapa di antara kalian yang dosanya paling sedikit? Siapa yang berani menjadi tumbal bagi kalian yang sudah rakus memakan bangkai? Tanya sang kiai dengan nada tajam. Hening. Tak ada satupun warga yang berani bersuara. Mereka saling pandang dengan penuh kecurigaan. Ketamakan yang dulu membuat mereka lahap memakan masakan Baskoro, kini berubah menjadi egoisme untuk bertahan hidup. Namun, Gilang mulai bergerak maju. Setiap langkahnya membuat lantai balai desa retak dan mengeluarkan cairan hitam yang mulai menggenangi kaki warga. Pilih satu, bisik Gilang. Suaranya kini terdengar seperti jutaan belatung yang menggeliat. Atau aku akan menjadikan kalian semua sebagai fondasi nisan baruku. Tiba-tiba dari kerumunan, seorang wanita tua yang merupakan ibu kandung Baskoro bangkit dengan kaki gemetar. Wanita yang selama ini hanya bisa menangis melihat kelakuan anaknya itu, menatap Kiai dengan mata yang jernih meski penuh duka. Biar saya, Kiai. Biar saya yang menanggung dosa anak saya. Saya yang melahirkannya, saya yang gagal mendidiknya. Biarkan saya menjadi nisan bagi kutukan ini. Warga lain menarik napas lega. Sebuah pemandangan yang memuakkan bagi sang kiai. Namun, Gilang tiba-tiba berhenti. Ia menatap neneknya sendiri dan untuk sesaat, matanya yang putih berubah menjadi hitam pekat, seolah ada percikan kemanusiaan yang mencoba melawan dari dalam. Kiai sepuh menatap Ibu Baskoro dengan tatapan yang sulit diartikan, antara iba dan hormat. Ia tahu bahwa ini bukan sekedar pengorbanan, melainkan hukuman yang abadi. Mari Bu, waktu kita hanya sampai fajar menyingsing. Jika matahari terbit sebelum segel terpasang,
desa ini akan hilang dari peta manusia. Ucap kiai itu sambil memberi isyarat agar warga mengikuti mereka menuju reruntuhan rumah Baskoro. Warga berjalan mengekor seperti iring-iringan jenazah, membawa obor yang apinya berwarna biru pucat, tanda bahwa udara di sekitar mereka sudah jenuh dengan energi kematian. Sesampainya di titik bekas kamar utama Baskoro, bau busuk itu meledak, menghantam indera penciuman mereka hingga beberapa warga jatuh pingsan. Di sana, sebuah lubang menganga lebar dengan pinggiran yang berdenyut seperti luka terbuka. Dari dalamnya, terdengar suara geraman rendah yang menggetarkan tanah. Gilang sudah berdiri di tepi lubang itu. Tubuhnya kini mulai membesar secara tidak wajar. Kulitnya pecah-pecah menampakkan daging hitam di bawahnya. Ia bukan lagi anak kecil. Ia adalah wadah bagi entitas yang dulu membuat perjanjian dengan ayahnya. Duduklah di sini, tepat di atas jantung lubang ini. Perintah kiai kepada Ibu Baskoro. Wanita tua itu duduk bersila dengan tenang. Kiai mulai menaburkan pasir suci dan garam ke sekelilingnya, sementara ia merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Seketika, tanah di bawah Ibu Baskoro mulai merayap naik, membelit kakinya, lalu pinggangnya. Itu bukan tanah biasa. Tanah itu terasa panas membara, namun membekukan di saat yang sama. Ibu Baskoro memejamkan mata. Bibirnya tak henti-henti menyebut nama Tuhan, meski setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti menarik duri dari kerongkongannya. Namun, entitas di dalam liang tidak tinggal diam. Dari dalam lubang, muncul tangan-tangan hitam berukuran raksasa yang mencoba menarik Ibu Baskoro masuk ke dalam kegelapan. Gilang meraung keras. Suaranya memecahkan kaca-kaca sisa bangunan yang masih berdiri. Dia milikku. Darah dari darahnya adalah makananku. Teriak entitas melalui mulut Gilang. Kiai sepuh menancapkan tongkat kayunya ke tanah, berusaha menahan tarikan gaib itu. "Bantu aku," teriak kiai kepada warga. "Berikan energi kalian. Jangan biarkan ketakutan menguasai." Tetapi warga justru mundur karena ketakutan. Saat itulah sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah yang melilit tubuh Ibu Baskoro mulai mengeras menjadi batu hitam yang mengkilap. Namun proses itu sangat menyakitkan. Tulang-tulangnya terdengar berderak patah saat dipaksa menyatu dengan mineral bumi. Di tengah siksaan itu, Ibu Baskoro membuka matanya dan menatap Gilang. "Cucuku, pulanglah," bisiknya. Mendengar kata itu, tubuh Gilang berguncang hebat. Sesuatu di dalam dirinya mulai berontak. Asap hitam yang menyelimutinya mulai memudar, dan untuk sekejap wajah asli Gilang yang ketakutan muncul kembali, menangis meminta tolong. Namun, liang lahat itu tidak mau melepaskan mangsanya begitu saja. Ia mulai menghisap paksa jiwa Gilang untuk masuk ke dalamnya sebagai tumbal terakhir sebelum segel ditutup. Jeritan Gilang yang memilukan membelah kesunyian malam, terdengar lebih menyakitkan daripada suara gesekan logam di atas batu. Tubuh kecil itu kini menjadi medan pertempuran. Tangan-tangan hitam dari dalam liang lahat mencengkeram kakinya, menariknya masuk, sementara separuh jiwanya yang masih manusia mencoba menggapai tangan neneknya yang mulai membatu. Kiai sepuh terus merapalkan mantra dengan suara yang semakin parau. Butiran keringat dingin bercampur darah menetes dari dahinya. "Kuatkan hatimu, Bu. Jangan lepaskan doamu, atau kita semua akan terseret ke dalam," teriak Kiai di tengah badai angin yang tiba-tiba muncul dari dalam lubang. Ibu Baskoro, yang kini hampir seluruh tubuhnya telah tertutup lapisan batu hitam mengkilap, merasakan sakit yang melampaui batas kemanusiaan. Namun, saat ia melihat wajah cucunya yang ketakutan, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Dengan sisa tenaga di tangannya yang belum mengeras, ia merogoh ke dalam lubang itu, bukan untuk menarik dirinya keluar, melainkan
untuk mendorong Gilang menjauh dari pusat pusaran gaib tersebut. "Pergi Gilang, lari, dan jangan pernah menoleh ke belakang," bisiknya dengan suara yang lebih mirip desiran pasir. Saat Gilang terdorong menjauh, entitas di dalam liang itu mengamuk hebat. Karena kehilangan mangsa utamanya, ia melampiaskan kemarahannya pada warga desa yang berdiri mematung. Tanah di bawah kaki para warga yang tadinya hanya bergetar, kini benar-benar terbelah. Mereka yang dulu rakus memakan berkah dari warung Baskoro, tiba-tiba merasakan perut mereka membuncit secara tidak wajar. Satu persatu dari mereka tumbang, memegangi perut yang meledak mengeluarkan tanah makam dan koin-koin emas yang berlumuran darah. Kekayaan yang pernah mereka banggakan, kini menjadi beban yang menarik mereka masuk ke dalam retakan tanah. Desa itu bukan lagi tempat pengungsian, melainkan meja makan bagi sang penagih janji. Kiai sepuh menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Semburat warna merah di ufuk timur mulai muncul, menandakan fajar akan segera tiba. "Sekarang!" teriak Kiai sambil menghantamkan tasbihnya ke atas kepala Ibu Baskoro yang kini sudah sepenuhnya menjadi batu, kecuali bagian matanya yang masih meneteskan air mata terakhir. Seketika, cahaya kebiruan memancar dari tubuh batu itu, menyebar ke seluruh reruntuhan dan menutup lubang menganga tersebut dengan paksa. Suara raungan iblis di bawah sana meredup, tergantikan oleh suara tanah yang memadat dengan keras. Lubang itu tertutup, segel telah terpasang. Ibu Baskoro kini telah menjadi nisan hidup, sebuah patung batu abadi yang duduk bersila di tengah-tengah kehancuran rumah anaknya. Namun, harga yang dibayar sangatlah mahal. Kiai sepuh jatuh tersungkur, energinya terkuras habis hingga rambutnya memutih seketika. Di kejauhan, Gilang berdiri sendirian di tengah jalan desa yang hancur, menatap ke arah patung neneknya dengan pandangan yang kosong. Ia selamat, namun ia membawa sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya. Sebuah memori tentang dinginnya liang lahat yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Puluhan tahun telah berlalu sejak malam di mana desa Karangsunyi kehilangan suaranya. Kini, desa itu hanyalah sekumpulan reruntuhan yang ditelan oleh hutan jati dan semak berduri. Orang-orang dari desa tetangga menyebutnya sebagai tanah terlarang. Tak ada burung yang berani berkicau di atas dahan-dahannya, dan angin yang melewati tempat itu selalu membawa aroma kemenyan yang samar bercampur bau tanah basah, bahkan di tengah musim kemarau yang paling gersang sekalipun. Di pusat reruntuhan itu masih berdiri kokoh sebuah patung batu hitam berbentuk wanita tua yang bersila. Wajahnya mulai terkikis yaman, namun matanya yang tertutup seolah masih memancarkan aura penjagaan yang mencekam. Beberapa pemuda kota yang tak percaya tahayul sesekali datang membawa kamera, mencoba mencari sensasi di tempat yang mereka sebut lokasi urban legend. Mereka berfoto di depan patung itu, tertawa, tanpa menyadari bahwa tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan setiap kali nama Baskoro dibisikkan. Mereka tidak tahu bahwa di bawah patung itu, jauh di dalam perut bumi yang gelap, Baskoro masih terus mencangkul tanah yang tak pernah habis, membayar cicilan yang bunganya terus bertambah seiring waktu yang tak lagi berarti bagi orang mati. Perjanjian itu tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya menunggu mangsa baru yang cukup serakah untuk menggali kembali lubang yang telah ditutup. Di kota besar, seorang pria parubaya dengan bekas luka bakar di lengannya duduk di sebuah sudut restoran mewah. Ia adalah Gilang. Ia hidup dalam kekayaan yang melimpah, namun ia tak pernah bisa mengecap rasa makanannya. Baginya, setiap hidangan yang masuk ke mulutnya terasa seperti pasir dan abu. Ia tidak pernah menikah, karena ia tahu darah yang mengalir di nadinya adalah darah yang telah digadaikan. Setiap malam Jumat Kliwon,
Ia akan mengunci diri di kamar yang gelap gulita, mendengarkan suara garukan kuku di balik dindingnya, dan menyiapkan segelas air tanah di atas mejanya. Sebuah upeti agar penagih itu tidak mengambil nyawanya malam itu juga. Suatu hari, seorang pengusaha muda yang sedang bangkrut mendatangi Gilang, memohon petunjuk bagaimana cara bangkit dengan cepat seperti yang dilakukan keluarga Gilang dulu. Gilang hanya menatap pemuda itu dengan mata yang sepenuhnya putih, hasil dari kutukan yang ia bawa sejak kecil. Ia tidak memberikan uang, melainkan sebuah kotak kayu kecil yang terikat tali hitam yang tampak baru. "Ambillah," bisik Gilang dengan suara yang terdengar seperti ribuan serangga. "Kekayaan ini tidak gratis. Kau hanya perlu membayar cicilannya setiap malam Jumat Kliwon. Mudah, bukan?" Pemuda itu pergi dengan mata berbinar penuh harapan, tidak menyadari bahwa ia baru saja menerima tiket menuju liang lahatnya sendiri. Saat pemuda itu menjauh, patung batu di desa Karangsunyi retak sedikit lebih dalam. Sebuah isak tangis lirih terdengar dari balik batu itu, meratapi siklus keserakahan manusia yang tak pernah belajar dari sejarah. Perjanjian di liang lahat kembali dimulai, dan tanah makam yang haus itu kembali membuka mulutnya, menunggu tumbal-tumbal berikutnya yang rela menukar keabadian demi sekeping emas di dunia yang fana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah yang baru saja kita dengar? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Nantikan juga kisah-kisah horor berikutnya, hanya di channel Catatan Malam Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.